Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin agak setengah jam ke depan, Ambo ingin menyampaikan Bapak Ibu, kenapa Pak Pun Ardi bersama dengan Ustadz Ed, bersama dengan BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, mengumpulkan kita malam ini. Karena ada hal yang sangat mendasar, yanglah jauh bergeser dari kehidupan yang seharusnya lurus. Dan itulah terjadi di hadapan mata awak. Lah terkadangaran di talingo kita. Maaf Ambo kalau bahasa Minang enggak ada ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah kondisi yang kalau kita biarkan terjadi, maka diperkirakan tidak lama mulai bisa jadi kita hanya akan mencari situasi yang bukan cuman memboyati ibu, tapi akan mendatangkan bencana. Atau banyak tunas remaja yang dicari Tuhan Pak Pun tadi, ataupun yang remaja dan pemudanya, itulah terjadi kepada mereka penyimpangan yang bagian bola tidak sangat-sangat tidak ada manusianya lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton beritanya dan akan berputar gini. Kenapa kita berkumpul malam kok di situ? Mungkin ada yang bertanya, dia hadir saketeknya. Tandonya yang Allah izinkan untuk bisa mendapatkan informasi malam kok ya segikonya kok. Tidak ada masalah. Tadi ada orang siapa tadi berbisik kamu baru tiba tadi lupa entah yang berbisik ya. Ustaz, di hujan labik segiko tiba ya Ustaz. Kamu langsung jawab singkit tadi. Tandonya orang-orang kol yang dipilih Allah malam kok. Ambo Jawa-Jawa pai Kamataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Peserta itu dalam undangan yang mau undang Ambo itu peserta diinformasikan 132 orang. Kok barangkek lah dari Siko pesawat pagi, tiba siang di Jakarta, transit tiba sore di Lombok. Malamnya briefing ke panitia. Ala peran panitia, besok pembukaan peserta 132 orang. Wah senang nak. Lah. Sampai jam setengah 10 pagi menjelang pembukaan, alhamdulillah peserta yang datang 32 orang. Nggak salah hilang, loh, cie hilang, cuma di muko itu masalahnya. Ya, hilangnya cie tapi di muko. Panitia aku banyak nunduk sediam kamu kan. Kapan kita mulai? Nyoka ngecek kadi mulai bare ndak kadi mulai nan cie tadi gua jo pengikutnya yang 99 itu memanglah tidak bisa dipastikan tibo, bahkan diprediksi tidak akan tibo. Luar biasa Bapak Ibu, sampai hari kami di situ dari 32 orang, barang ikut sampai selesai hilang 3-nya. Barang sampai selesai 2. Sampai selesai. Apakah hati wa ibu Jawa-Jawa tabang babiaya tiket pulang pagi sampai setengah juta yang lun pasti diganti dari panitia sebab peserta nak jadi tibo sadunya? Enggak. Ambo punya prinsip yang diajarkan dari Buya Hamka, kalaulah baniai barangke dan itu sebuah kebaikan, cukui untuk barangke itu pulang gas. Tabang, pai. Sebab apa? Beko Allah yang mencarikan jalan kecukupan. Ambo bukan orang gajian Bapak Ibu. Ambo enggak digaji rutin enggak. Ya, penghasilan Ambo biasa-biasa. Soalnya kadang-kadang penghasilan Ambo itu kabar-kabarna lah. Kalau kecil orang itu 2,3, atuh terima tanggal 2, tanggal 3 habis. Alhamdulillah. Ya, enggak tanggal 3 bisuaknya dong, bulan bisuaknya. Kan senang tuh nak. Ibu curhatnya malam-malam loh, tenang. Tapi Bapak Ibu, kalau orang yang memperjuangkan agama Allah, Allah yang jamin. Ada kata-kata sabit yusabbit aqdaman. Kaki awak yang untuk berjuang ku akan Allah buat kokoh. Ama merasakan justru makin sibuk mengurus kegiatan masjid, makin sibuk mengurus kegiatan pemuda remaja, justru banyak Allah datangkan hal-hal dari yang tak terduga berupa rezeki-rezeki yang tak bisa semuanya dihitung dengan uang. Kalau tadi YouTuber kita, ketua kita menyampaikannya umroh di Barangkaian untuk kedua kalinya, ambo marasuan pulo. Lah barakali ambo umroh, alhamdulillah bukan piti keluar, malah dia giah belanjo. Ya ndak kadang-kadang benar deh. Kalau ambo ndak salah sekitar barat tuh, sekitar 5 ndak kalau dirupiahkan di anukan itu sekitar 1.500 real lah.
sekitar 6 juta. Ya kan enggak kadang bana. Kalau ibu kan 6 juta sehari, awak 2 minggu di sini. Aminkan so dulu, Bu. Amin. Awak kalau menangan elok tuh aminkan so dulu. Sebab apa? Kata-kata adalah doa. Alhamdulillah Bapak Ibu, sejak ambo masuk pesantren di Kuningan Jawa Barat, ambo sekolah di Jawa, SD saja di Bermenjang. Sampai kini ambo punya prinsip, kalau ingin idui awak ditolong Allah, jangan pernah jauh dari rumah Allah. Itu prinsip. Dan itu ambo bukan ilmu ambo sebenarnya. Ambo punya guru almarhum Kiai Haji Ade Syabul Huda. Udah meninggal beliau, almarhum. Ambo masuk pesantren dulu ketek sama SD, langsung ke pesantren itu susah betahnya. Sebab apa? Samba di sini beda jadi Padang Panjang. Di Padang Panjang itu gulai itu santannya sabana pakai. Kalau di pesantren dulu keceknya gulai, tapi ayahnya tambah pandang. Kuahnya tambah pandang. Tapi disitulah nikmatnya. Apa bukan katakan nikmat? Baraja dengan kesederhanaan justru membuat kita bisa tahan untuk menghadapi berbagai keadaan. Makanya bisa ibu-ibu, terutama ibu-ibu kayak sangat ibana sayang ke anak, sayang ke babateh-bateh. Jangan sampai sakit sedikit susah nak wala cameh. Amo kasuiknya Bapak Ibu, insya Allah suatu saat anak Bapak Ibu yang pernah merasakan ujian kesulitan tadi, mereka akan lebih kuat. Dari pesantren itu amo pacik kata-kata yang diajarkan tadi. Kalau ingin hidup ini dimudahkan Allah, jangan jauh-jauh dari rumah Allah. Kami diajarkan untuk siap menjadi jamesbon. Atau jamesbon, remaja masjid dan kebon. Atau remaja masjid dan kebon, kamasaji wak sembayang, di luar wak tetap mencari duit. Karir pertama yang mau jalani di Jakarta bukan sebagai karyawan atau pegawai berseragam, enggak. Kami cuma sales. Sales. Apakah itu membuat aku diri jatuh? Enggak. Bagi kawan-kawan ambo di Cikamangaleh Mangaleh, jangan malu. Sebab apa? Keringat yang keluar karena kita berdagang itu lebih mulia daripada pakaian wangi yang kita pakai hanya mengandalkan pemberian atau warisan. Dan itu yang kita tanamkan ke adik-adik kita kini di pemuda remaja masjid. Tuh Pak, le cukui Pak, sampai kini alhamdulillah. Ambo merasakan, yo berlebih hendak tapi masih bisa lah kama-kama gitu. Bensin auto aduh so jalan. Baju awa aduh so ambo baju ambo mereknya rata-rata Casio. Aduh Casio kasih orang. Tapi bukan berarti ambo duafa, enggak, bukan. Orang tuh dek sanang kawa. Wah, baju yang di lambu pakai gua, ambo tahu bahannya mahal. Ambo sebut kembali agak berpikir. Hanya dia ini baju untuk dipakai. Subhanallah. Senang, Pak. Ya kan? Kenapa? Karena Allah yang akan mencarikan jalan-jalan keluar dari setiap yang kita urus. Allah. Jangan jauh dari rumah Allah. Kenapa? Kalau jauh dari rumah Allah, Bapak Ibu, yang akan terjadi bukan cuman susah secara urusan-urusan pribadi, tapi akan merusak kepada sistem masyarakat. Ambo putar beritanya nih. Berita kolah lamo, tapi ambo yakin ada sebagian dari kita yang lah tahu, mungkin ada yang sama sekali ada pernah tahu. Ya, konya beritanya. Tahun 2008 balik, tatangkoklah satu HP anak di sekolah di kota Pariaman. Ke berita resmi, makanya bukan hoax, ambo berita saja. Di HP tersebut dek gurunya dicek, rupanya yang terjadi ada satu grup WhatsApp yang isinya rupanya adalah pelaku penyimpangan kecenderungan seksual baik sesama jenis ataupun yang antar jenis. Siapa yang ikut? Anak kelas 7 pun lah hado. Ambo ketika datang ke situ, karena ambo kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pariaman, ambo dapat kan dari kawan ambo yang kerja di situ. Ada di dalam grup tersebut yanglah bergelar doktor. Dan ada yang di grup tersebut anak baru masuk MTS atau SMP. Jumlahnya ratusan orang. Salah satu yang waktu itu membuat kita kaget. Kenapa? Karena anak-anak SMP itu
ketika ditanya, jawabannya itu sangat-sangat mengagetkan kita. Keceknya. Ya. Kecek mereka ketika ditanya di sikon ada wawancara. Kami kata langsung yang bertanya, "Pak, kok sampai iko kalian lakukan?" Nah, jawaban mereka ketika kami tanya, "Yo, Pak, kalau carito-carito di grup tuh lasuah, kecek. Nyo ado arisan tukar pasangan, innalillah wa inna ilaihi raji'un." Dan ketika mau tanya, "Nak, bila terakhir sholat, nak?" "Petang, Pak." "Sholat apa tuh?" "Zuhur, Pak." "Pak, kok cuma zuhur saja sholat, Pak?" "Di sekolah di paso, Pak, di absen di guru agama." Subuh indah, asar indah, maghrib lalu, isya lewat. Kita lihat videonya. Sepuluh pelajar yang sudah mencoreng dunia pendidikan di Kota Pariaman dipanggil orang tuanya pekan ini. Penelusuran dan pemeriksaan dari grup WhatsApp yang bernama Pantak Group, pelajar ini sudah jauh melanggar aturan dan norma agama. Ini sabui, yang dilanggarnya norma. Orang tidak pernah menyabui norma keluarga, tapi norma. Di antara mereka yang ada diduga terlibat dalam permainan seks bebas seperti pasangan suami istri. Kok kawan ambo Bapak Ibu kok. Kami bergerak di bidang pencegahan penyakit, ya, bukan penyakit fisik, tapi penyakit. Itu kan penyakit psikologi kok. Penyakit perilaku, sikap, keseharian. Lebih miris lagi, ada yang terlibat dalam seks sejenis, baik itu lesbian maupun homoseksual, hingga biang tawuran antar pelajar. Pihak Satpol PP juga langsung melakukan tes urin karena diduga pelajar ikut mengkonsumsi obat-obat terlarang. Itu yang dibonceng itu kelas 7 baru tuh. Kelas 7 ah. Di WA-nya tuh panggilannya aja kawannya papa mama. Ya? Tugas Satpol PP Kota Pariaman mengembangkan kasus ini. Wah, kau nak ke kelas, kalau tidak salah kau nak ke kelas 9 kah? Wajahnya memang tidak boleh kita calian dah. Kalau ambo tahu sebab ambo datang. Dan iko yang ketahuan kah, yang mereka cari toan bisa jadi menurut mereka kah ya, "Pak, ndak kami saja doh." Gitu. Dan ndak di Pariaman saja doh. Di Bukit Tinggi pernah tabongka di sebuah hotel, isinya perilaku bantua kok, dan itu menyewa kamar ndak tanggung-tangguang, ampe puluh kamar. Ambo ndak sampai hotel ya. Dan memang waktu itu kita ndak angke beritanya sampai ndak ada guna ya. Lebih baik kita selesai masalahnya daripada cuman sekedar. Itu pernah kejadian. Kami datang dan ya nauzubillah jangan sampai terjadi di lingkaran kita. Ini karena tidak tertutup kemungkinan jaringan ini juga ada hubungannya dengan sekolah lain. Nah, kau anak kau kelas 8. Nyo ada kakak baradia karena yang kedua-duanya. Sebab orang tuanya cuma memikirkan mencari pitih saja dan tidak peduli lah jurusan agama di rumah tuh. Orang tuanya cuma berpikir pitih cukui maku anak akan taurus ya sudah ceknya. Ambo ketika kemandangan punya orang tuanya kan tanggung jawab kami mencari pitihnya Pak. Itu saja we. Padahal itulah yang membuat akhirnya keluarga jauh dari batu lah. Tanggung jawab kita orang tua terutama ayah mencari pitih, tapi jangan lupakan kewajiban kita mengen anak. Ya lihat. Untuk sementara, mereka dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat mereka akan memasuki masa ujian. Grup yang isinya adalah semua notabene kenakalan remaja. Apa saja isi grupnya itu? Lah, videonya pendek saja. Kenapa pendek Bapak Ibu? Yang paling penting bukan beritanya. Yang paling penting adalah pertanyaan harus kita jawab. Prihatin enggak, Pak? Itu bukan di Amerika. Bukan di Eropa, di mana? Sumatera Barat. Piaman Padang kok daki. Dan Piaman Padang itu untuk bisa menampuhnya jalannya banyak. Jo kereta, kok melinteh muko. Joto banyak lalu. Jo kapal bisa. Apa arti Bapak Ibu? Yang terjadi di situ kalau sempat muncul pikiran di awak, Allah, jauhnya tuh, hati-hati. Sesuatu yang gua anggap jauh tuh kalau dibiarkan lama-lama, dake, akhirnya besok kejadiannya di mana? Di muka rumah wak lain. Kita tidak bisa diam. Apakah di Padang ada Pak? Yang ambo dapet
informasi, tapi kita tidak bisa memberitakan semuanya. Aduh. Lalu bagaimana caranya? Makanya kami dari kegiatan pemuda remaja masjid secara nasional itu selalu melakukan upaya supaya anak-anak kita kok ada penyaluran bakat minatnya, penyaluran waktu kosongnya, penyaluran aktivitasnya yang kita tampuang melalui sarana masaji. Sebab apa? Masaji boleh digunakan untuk 10 hal selain dari ibadah wajib. Bapak Ibu ingat enggak waktu Covid 2020 di mana Bapak Ibu menerima bantuan bareh? Ada loh, di Padang kok banyak loh. Di mana? Enggak, kebanyakan. Di mana? Ya ibu enggak dapat deh, banyak bareh ibu mungkin lah balunggu di rumah. Rato-rato Bu, rato-rato bantuan itu diagiah dari masaji. Dan masjid boleh untuk pengendalian lumbung pangan. Ambo dek, termasuk yang tahu di beberapa masjid di Padang kok, itu memang mendata seluruh jamaahnya mana yang tiba-tiba ekonominya ambruk karena Covid waktu itu menghantam, kadai tutui, sekolah tutui, kampus tutui, nggak bisa mengalih, nggak bisa baju balik, maka masjid lah yang menyalurkan waktu itu. Bukan cuma di Padang Panjang, mau lihat di Padang pun ada. Kamu masih ada menyimpan Facebooknya tuh, bagikan. Masjid boleh untuk itu. Bolehkah masjid untuk program kesehatan? Banyak masjid yang menyediakan jasa cek darah dan lain sebagainya. Boleh. Bolehkah masjid dipakai untuk awak mengembangkan ekonomi? Selagi tidak di dalam masjid, tapi di pelatarannya, di halamannya, silahkan. Ibu kalau ke Padang Panjang, itu ada namanya Masjid Taqwa Muhammadiyah di Kauman. Nah, itu di atasnya sampai sembahyang, di bawahnya ruko. Ada hotel CS, Hotel Muin Saidi. Itu boleh. Silakan, tapi dalam masjid enggak. Di luarnya silahkan. Ya. Bolehkah masjid dipakai untuk belajar saling belajar agama? Boleh. Bahkan Nabi Muhammad membahas tentang bagaimana cerdas berpolitik itu di masjid. Baru saja Menteri Agama batang menyampaikannya. Di masjid itu boleh mencerdaskan. Mencerdaskan itu maksudnya memberitahu bahwa yang baik itu baik, yang buruk itu harus dijauhi. Boleh. Boleh lah kita membahas tentang apa lah? Budaya di masjid. Membahasnya boleh. Tapi jangan menari di masjid, itu tidak boleh. Ada masjid kita langgar. Silakan gunakan halamannya. Makanya orang Minang itu ada istilahnya apa? Surau dan silek. Di mana saya suak orang-orang Minang kepada Jawa silek? Di halaman suraunya. Sementara di suak gua ada. Bu, tenaga ada anak kita yang masih muda-muda gua, itu bonusnya banyak, balabiah tenaga. Ada batanggang nih malam tuh habis subuh tuh kalau adonya bu artinya senang, lainnya tali itu, udah kamu hanya berhenti tuh. Kecuali umur tiga lampe pulau kateh itu baru mulai menyusui tenaga. Maka tenaganya harus disalurkan. Bolehkah untuk kegiatan lain sebagainya? Bahkan sekarang masjid itu dijadikan untuk tempat belajar bagi anak-anak kuliah dengan wifi gratis. Siapa tahu besok aku ada program khusus ya dari pemerintah Kota Padang atau melalui pokirnya Dewan. Bisa jadi di masjid mereka dipasang internet gratis. Dipasang yang dari punyanya PLN gua. Apa nama programnya dari PLN gua? Iconet ya. Itu lebih murah dan lebih setahu ambo biayanya ya. Bisa dipasang. Jadi anak-anak wak besok Bapak Ibu ndak baanyo main HP di teras masjid, yang penting masih dake masjid. Minimal kalau pas azan tadanga nyota paso sembahyang. Jangan sampai baru mulai dake ke masjid nyo mantang-mantangnya masih main HP di halaman, langsung di berangan ya. Ambo kan penggerak itikaf di masjid-masjid yang belum pernah ada itikaf kalau di Padang Panjang atau daerah sekitar yang bawa Copai. Ada jamaah tuh bertanya sama Ustaz, bagus Ustaz, kecilnya itikaf itu memperbanyak ibadah. Batu ada orang itikaf cuma pindah lalu saja di rumah ke masjidnya. Dikituannya waktu itu dari salah seorang jamaah tuh sampaian, Pak, apa jangan menganggap orang yang pindah lalu dari rumahnya lalu ke masjid ketika malam-malam itikaf itu sebagai orang yang tidak dapat pahala. Karena apa? Pahala itu urusan Allah. Iyo beko banyak dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu pilihan Allah, namanya sok qadar. Yang punya qadar siapa? Allah. Bisa jadi Pak, apa yang malam itu bertahan membaca Quran, tiba-tiba pas qadar itu tiba, apa takalok dan orang takalok itu jagoan Allah. Betul enggak Ibu? Kamu sampaikan, apa jangan camehan orang yang pindah lalu dari rumahnya ke masjid itu Pak, yang Pak harus camen orang yang tidak mau ke masjid. Begituan situ. Kalau ambo tidak terlalu menghukum orang dengan yang ideal. Tidak, lah muaso orang yang tidak biasa ke masjid, tiba-tiba numpang berkarai dia WC masjid, Allah dulu tuh. Iya. Allah dulu tuh. Nggak masalah doh.
Minimal sezaman duitnya, nyo masih tak jajak tapi jak jadinya keramik yang ada di sekitar masjid adalah dulu tuh. Karena ahli maksiat yang sekarang kita lihat masih punya kesempatan untuk bertobat. Setuju enggak Bapak Ibu? Anak-anak remaja pemuda yang kini masih jauh dari masjid masih banyak kesempatan untuk nyo bisa berubah lebih baik. Betul enggak Bapak Ibu? Bahkan orang yang dulu tangka di pesantrennya tiba-tiba jadi kiai gadang. Siapa tuh? Almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Bukan barangkali ketemu beliau dan ada kawan beliau yang salokal dia di pesantren dulu. Almarhum Kiai Haji Arifin Ilham itu di pesantren ini dulu yang namanya orang papitih lah gue. Ini ndak jahit doh, tapi tangka. Beda jahitnya tangka. Kalau jahit kan marusak kan. Kalau tangka kok ayo nak mau diam lah lasak gitu loh. Itu ceritanya tuh. Ada namanya Ustadz Hanan itu kakak kelasnya almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Beliau ceritakan bahwa tahun 2004 kami bertemu. Ndak mengiru orangnya bisa jadi orang berpengaruh dengan menyadarkan umat dengan zikir-zikirnya. Orang ndak mengiru. Jadi kita punya kesempatan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jam 10 soal ya. Ambo langsung kini ke poin tentang ba'a caru kita basamu melalui sarana bukan cuma BKPRMI sebenarnya, tapi kami dari BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, kami menawarkan bagi siko yang anak-anak kita, pemuda-pemudi kita untuk bersama-sama bergabung. Bagi orang tua yang punya anak muda, ajak dan agiahnya kesempatan bergabung. Agiahnya dorongan dan motivasi bagi kita di siko yang lah punya dalam artian itu jabatan, wewenang, kekuatan, punya kelebihan untuk bisa mensukseskan program. Ayo kita bantu berbasis Masjid Darussalam. Ada ibu menceritakan Mas berpikir misalnya gitu ya, yo kok bekokan untuk kepentingan seseorang, enggak, jangan berpikir gitu. Kalau di siko ibu melihat salah satu anggota dewan gitu, iko baru cie baru kok. Besok kok suatu saat ibu akan cari warnanya beda-beda. Dia bilang sampai yang kirinya merah tuh, enggak masalah gitu. Bajunya. Aduh beda-beda. Sebab apa? Ambo di dalam, Bu. Kita di pusat itu dewan-dewan penasehat, dewan pembina, pengurus-pengurus, itu macam-macam latar belakangnya. Ada yang dari ekonom, ada yang mereka dari bisnismen, ada yang dari guru dosen, ada yang dari orang politik. Orang politik pun berwarna-warna di dalam, tidak ada masalah. Kalau lah di masjid, Bu, insya Allah selagi kiblatnya Ka'bah, bisa duduk bersama. Betul enggak? Minimalnya terpasuk ketika sembahyang itu tagak ada pada sama. Makanya bagi yang boleh lewat masjid kita menyatukan itu. Jangan cameh Bapak Ibu. Kecurang, Pak kan di masjid itu tidak boleh kita melakukan kegiatan politik. Memang tidak boleh berkampanye, tapi kalau mengenalkan boleh. Apa yang kita kenalkan? Kebaikan-kebaikannya. Apa yang kita kenalkan? Program-program yang bisa untuk membantu umat. Silakan. Kalau mau dukung. Kenapa mau ketemu dukung? Ambo bukan orang aktivis partai, enggak. Ambo bukan pengurus partai pun tidak. Ya kan? Ambo tanya ke pendiri kami, "Ba'a kok seragam BKPRMI iko warnanya mirip kok?" Iko kan sebenarnya kan taluasin. Di kecian biru lunak, ya kan? Di kecian abu-abu tarang. Bah kok itu cik, sebab warna aku bisa masuk ke masa jauh cik. Di lampok je biru padek masih masuk. Di agiah yang lebih kalam masih masuk. Di agiah yang lebih tarang warna merahnya masih ada. Artinya di siko abu-abu atau warna-warna tolasin kok adalah warna yang bisa untuk dipakai kemana saja. Itu muka swing. Tapi bukan berarti hanya organisasi kami saja yang bisa jadi penyalur. Namun malam ini dek karena sekaligus langsung Ustadz Etno yang menjadi ketua BKPRMI di Kota Tengah, kenapa enggak itu saja langsung kita dayuang sama-sama. Daripada banyak nang kali dayuang kan, itu pandayuangnya barek loh. Biarlah ciek tapi tak dayuang sama-sama. Itu yang kami tawarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung ingin setuju silahkan, kalau enggak setuju semoga setuju. Ini gitu sih itu. Ya, makasih ya, Bo. Insya Allah kita akan adakan pembekalan untuk pemuda-pemudi kita di waktu yang akan kita rencanakan nanti ya Ustaz Ed ya. Itu nama pembekalannya latihan manajemen dakwah. Urusan dunianya dapet, urusan akhiratnya wak latih. Apa urusan dunianya? Banyak program BKPRMI. Aku akan tampilkan kok di layar Bapak Ibu. Ya, singkat saja malam kode karena lah jam 10 lewat. Secara singkat, BKPRMI itu singkatannya Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Berdirinya itu 3 September 1977. Berarti lebar umurnya gini kok. Sampai 6 ya. Sampai 6 sebentalai 3 September 9 balik Ramadan. Jadi kok 10 hari menjelang rayo pada tahun 3 balik 97 Hijriah didirikan BKPRMI di Bandung. Pendirinya bukan orang kayo, pendirinya bukan orang-orang yang bapiti banyak, enggak, pendirinya hanya aktivis mahasiswa. Di antara tiga tokoh utama almarhum Kiai Haji Toto Tasmara, bodek sekolah di Jawa Barat pernah basobok beliau.
Kemudian yang kini masih hidup, Ayahanda Bambang Pranggono, masih hidup beliau gini. Beliau sarjana dari Salman, ITB, aktivis Salman ITB, sarjana ITB. Kemudian Ahmad Mansur Srinegara, beliau profesor di bidang ilmu sejarah. Profesor Ahmad Mansur Srinegara, di Bandung. Mereka bertiga dan yang lain banyak tokoh lainnya, tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Status organisasi kita terdaftar di Kemenkumham, itu bukan perkumpulan liar, tidak. Insya Allah yang bergabung di BKPRMI secara hukum di negara kita adalah orang-orang yang bergabung di organisasi yang dilindungi oleh hukum haknya. Ya, itu ada di situ. Strukturnya di pusat namanya DPP BKPRMI, Dewan Pengurus Pusat. Di wilayah DPW, ambo amanahnya duo. Di pusat ambo Sekretaris Nasional Bidang Kaderisasi. Namanya LPPDSDM. Barik kerajonya Bapak Ibu. Sebab awak itu baas supaya orang bertambah tarikh bergabung jo awak. Maka kita harus selalu melakukan ajakan-ajakan. Kemudian di wilayah ambo Sekretaris Umum loh. Ambo heran, kok sekretaris ke sekretaris itu tahu ya. Di komite sekretaris loh. Di Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Angkatan Taplai sekretaris loh. Ya kan? Di organisasi olahraga buru babi ambo sekretaris loh. Ya, ada organisasi olahraganya ya yang khusus Porbi namanya. Pokoknya tua ambo stiker Porbi, ambo bantu sekretaris lah. Tidak ada masalah, sebab apa? Yang bermasalah itu bukan baburunya, yang bermasalah itu orang baburu yang tidak sembahyang itu sebenarnya. Dan tidak mengerti bak ngurus ternak. Harus luruskan tuh. Mungkin di Padang tidak sebanyak di daerah ya. Di Padang lebih banyak baburunya Ustaz pun. Ada ya, ada yang hobi. Kalau kami di penggerak masjid, orang-orang paburu itu kita berikan wawasan bahwa supaya taranak tidak menghilangkan amal ibadah. Ada caranya. Ada itu caranya ya. Ambo tentu berkonsultasi dengan ulama-ulama yang lebih fasih dan fakih dalam beragama, dalam mendalami agama, dan itu ada caranya. Sampai BHMK pun mengeluarkan penjelasan khusus. Nah, kemudian DPD, BKPRMI Kota Padang, ya, ada Banggalu sih kok, kecamatan, ada Ustadz Ed sih kok. Kemudian ada negari, desa atau kelurahan. Silakan beko kalau di siku ingin dibuat. Kalau dari ambo kecamatannya wak kajado. Wak panuhi dulu kecamatannya, beko aja kelurahannya bisa wak urus. Setelah itu ada 5 bidang biro dan itu tidak berjalan. Ketuanya di Sumatera Barat Dr. Nurlizam MAG yang sedianya awalnya berencana hadir ya. Mungkin ada kendala. Ambo sendiri kini sekretaris umum. Kita nikmati saja sebagai sekretaris. Padahal ambo paling tidak suka jadi sekretaris dulu. Dulu tuh ambo saya ditunjuk sekretaris biaya indah. Sebab apa? Panik kerajonya. Ya, yang duduk di muka tetap ketua. Ya, yang kerja tetap sekretaris. Betul. Sekretaris kok kalau dalam mencatur itu ster. Paling marah saya kan kemari, japuik kemari gitu kan. Ya kan? Tetap yang dikaja orang sih ya, ska. Ya, awak tuh dihabisi orang untuk itu saja tuh, untuk supaya tidak bisa mengari gitu kan. Tapi kalau ska itu untuk menyatukan kemenangan, tapi tidak masalah. Sebab apa? Di dalam berdakwah, di dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan pernah memandang saya sebagai apa, tapi kita harus berpikir apa yang bisa kita perbuat. Itu saya pikirkan. Dia pun ada masalah, kok kasih sekretaris, kok indah, dan ambo tidak pernah meminta. Diletak di masa, is okay. Tidak dipakai pun, tidak masalah. Sebab apa? Dakwahku luas. Ya, dakwahku luas. Ambo aktif di BKPRMI, lu lama loh. Sebagai pengurus baru mulai 2012 baru. Ya, itu lama baru 11 tahun baru. Jabatan pertama ambo direktur daerah di bidang kaderisasi, Dirda LPPSDM Kota Padang Panjang. Kemudian ambo jadi ketua AMPE di BKPRMI Sumatera Barat. Setelah itu kemudian jadi sekum di Sumatera Barat. Beberapa bulan baru jadi sekum, ditarik ke pusat sebagai seknas. Tapi sekum belum bisa bertinggalkan lah. Kecuali beko galuh siap menggantikan apa ada, pindah lah boleh-boleh ke pusat lah. Ya, sebenarnya dua tu barik satpun. Dua tu barik. Kau tanggal 8 balik harus ke Jakarta loh. Ya, tiap bulan harus ke Jakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu ada secara dari Allah untuk mencukuian. Untuk mencukuian. Kalau Ustadz pun atau Pak pun ya, itulah tahu mana apa saya awak aktif ke pusat. Ya, yang beliau sampaikan tadi ya, dari makas awak dan saku awak, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Sampai kini alhamdulillah lun pernah le kami ndak makan dalam acara itu, lun pernah le. Lun pernah le kami ndak berpakaian layak. Alhamdulillah anu cara Allah. Karena Allah Maha Kaya. Itu prinsipnya kalau mau urus agama Allah kok. Ya. Kemudian Bapak Ibu, nah itu yang akan aku jelaskan. Ini cuma 2 halaman. Di BKPRMI itu ada lembaga-lembaga untuk penyaluran bakat minat anak-anak Bapak Ibu besok. Ada namanya lembaga kaderisasi LPPSD BKPRMI. Latihan manajemen dakwah itu gunanya untuk apa? Untuk menyalurkan bakat-bakat pemuda-pemudi Islam yang bergabung di BKPRMI agar nantinya memiliki keahlian dalam syiar dakwah dan budaya. Agar bisa memiliki yang namanya program-program yang membuat mereka mampu menjadi pemimpin. Karena mereka dibina. Mereka dibina. Keahlian memimpin, namanya juga manajemen. Keahlian mereka itu dalam mengelola
organisasi, mengelola kerja, bahkan itu bisa dipraktekkan di perusahaannya. Ketua Umum DPP BKPRMI adalah seorang komisaris BUMN. Jadi bukan sembarang orang yang mimpin, komisaris BUMN. Ya, komisaris itu apa artinya? Orang yang mengatur kebijakan di dalam sebelum direksi membuat keputusan. Jabatannya tuh. Ya. Kemudian ada namanya LPPTKA. Nah, semoga nanti Ustadz Ed, kalau TPA di sini mau bernaung di bawah LPPTKA BKPRMI secara kurikulum, kita bantu. Secara kurikulum, apa keuntungannya? Setiap program nasional kita nanti yang didahulukan orang. Bapak Ibu nanti yang butuh file ini Ambo Agiah. Silahkan Beko Ambo Agiah Beko, Ambo Agiah ke saya ya. Ambo kirimkan Beko sini. LPPTKA itu adalah yang mempopulerkan buku Iqra se-Indonesia. Dima pertama kali buku Iqra kok kemudian sampai begitu dikenal di Indonesia dimulai dari Istana Negara. Sia yang mahajanya adalah senior BKPRMI, namanya Bang Tarjono. Bang Tarjono, beliau yang mengajar, yang membawa buku Iqra bisa akhirnya masuk ke Istana Negara dengan fasilitasi dari Bang Idrus Marham. Idrus Marham itu mantan Menteri Sosial. Beliau pengurus DPP Golkar juga. Beliau sekarang Dewan Pembina di BKPRMI Pusat. Ya. Ini LPPTKA. Setiap sampai tahun sekali atau 3 tahun sekali, antara itu 3 sampai tahun, LPPTKA membuat namanya Festival Anak Soleh Indonesia. Patangkuak Sumatera Barat mengirim 7 orang lolos kan? Sebagai juara. 1 orang juara 1 yang dapat hadiah umroh. Dapat hadiah umroh masih kelas 2 SMP, dapat hadiah umroh. Ya. Fasihnya di Palembang. Kemudian ada program Ketahanan Keluarga Sakinah, Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah. Di sekolah ibu-ibu bisa beko untuk berperan banyak. Yang namanya menikah itu Bapak Ibu harus kita tanamkan ke anak-anak kita kini yang ke menikah, khusus bagi yang laki-laki. Menikah itu kalau filosofi Minangnya babini, apa tuh? Bababan kini. Kan iya Bu? Iya kan? Maka kita mintanya tuh untuk lebih siap. Bukan tentang penampilan yang tampan, tapi bagaimana bisa punya penghasilan mapan. Piti masuk tuh makasih Sebab cinta itu tidak cukup dengan kata-kata tulus, tapi harus dirawat dengan fulus. Kan? Ya, ini lembaga pembinaan dan pengembangan keluarga sakinah. Ya. Kemudian yang keempat, nah, untuk orang yang hobi di bidang kesehatan. Untuk direktur wilayahnya dokter gitu, Dr. Indra, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Padang. Beliau di Kota Padang. Pelayanan kesehatan, dan sekarang masjid dijadikan sebagai salah satu sarana untuk memfasilitasi kesehatan masyarakat. Contohnya kegiatan kesehatan lansia banyak di masjid. Nggak tahu kalau di Padang ada Pak Pun. Kalau di beberapa kampung itu di Mas Haji, di teras Mas Haji, di halaman Mas Haji itu lansia, di situ ada penyuluhannya. Ada ya. Posyandu gini pun ada, kalau yang punya gedung berbasis masjid, tidak masalah, dan itu dibolehkan, malah bagus. Karena apa Bapak Ibu? Tentang kesehatan Islam itu sangat perhatian. Ya. Sangat perhatian. Kenapa? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, atau taban lihat kata Ambo tuh. Ya. Nah, pokoknya sehat kuat lah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat di sini, bahkan BKPRMI di Kota Palembang itu sudah mengurus klinik. Ada kliniknya. Sebenarnya lah ada ormas Islam yang lebih dulu punya rumah sakit. Apa namanya? Muhammad dia. Nah, kalau BKPRMI punya rencana tuh, betul enggak? Ketika umat Islam itu sehat, akalnya terdidik, badannya sehat, insya Allah ekonomi pun tumbuh. Kemudian yang kelima, ada namanya Lembaga Pembinaan Pengembangan Ekonomi Koperasi. Jadi yang punya bakat mangaleh, yang punya bakat untuk mau urus bisnis, silakan bergabung di siko. Oh, YouTuber kan apa inyo? Cocok kemari. Sebab apa? Ini ada monetize namanya. Atau monetize dapat iklan. Kawan-kawan kita di siko yang punya produk-produk seperti konveksi dan sebagainya, silakan salurkan di siko. Anak-anak kita yang ingin beraja baga dalam mangaleh, tiap tahun kita buat bazar. Ko Ketum Galuh kita agendakan tahun kini ko, kalau perlu ada bazar pemuda remaja masjid Kota Padang. Dari mana sumber pitihnya beko cari. Ambo satu ditanya orang, "Ustaz, dari mana pitihnya?" Allah Maha Kaya. Walaupun kepala pikir aku dari mana gitu kan. Tapi jangan sampai orang takui duluan. Petang ko acara Lemhanas yang Ustaz pun ikut itu kan miliaran garan. Tapi Allah aja jalan. Ada secara Allah untuk menyelesaikan.
Lalu cara Allah, selain ketum kita yang luar biasa perjuangannya di pusat ya, ketum DPP itu Allah punya cara. Itu luar biasa. Kita jangan mencemaskan itu. Tapi umroh tiap tahun ya. Silakan. Yang punya bisnis umroh mau memperkenalkan di program BKPRMI, silakan. Nggak ada masalah, bagus. Kemudian yang keenam, ada namanya lembaga bantuan hukum dan advokasi. Apa gunanya di Siko? Pendampingan kasus hukum, pendampingan masalah-masalah hukum juga bisa difasilitasi oleh BKPRMI. Jadi ada labonya. Tapi bukan berarti beko kan ditilang kemudian pakai kartu BKPRMI, nggak boleh dong. Itu tetap melanggar tuh. Yang melanggar tetap melanggar. Contohnya, karena ketidakpahaman akhirnya terjadi sengketa lahan, sengketa warisan, sengketa bisnis. BKPRMI membantu memfasilitasi itu. Dan yang lain sebagainya. Patangko yang diurus di LBHA BKPRMI itu adalah kasus TKW, itu diurus. Alhamdulillah sudah selesai. Dia sempat hampir ditahan di Malaysia dan diperjuangkan untuk bisa nyebrang ke Batam. Di Batam sudah diurus dan sudah dikembalikan ke keluarganya. Itu dibantu. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir. Nah, itu untuk anak-anak kita yang suka pecinta alam, suka camping, suka malala, suka hiking dan sebagainya, yang suka dengan penanggulangan bencana, di situ tampil. Namanya Brigade BKPRMI. Otonya tuh mahado tuh, pemilihan masjid. Totonya. Pak, otonya kok ada foto itu, Pak? Itu foto orang Magiah, Bu. Kan wajar saja kalau orang Magiah fotonya adonya. Dan otonya cek foto itu saja, doh. Kalau di Jakarta ada foto yang lain. Pak, bagus pandu foto, Pak. Namanya seorang Magiah itu wajar ada fotonya. Besok aku siapa yang datang Magiah, silakan, tidak masalah tuh. Sebab apa? Kebaikan itu harus bantu tuh. Ada namanya fasilitas kepada hal-hal yang baik itu. Kita beritahukan siapa orang yang berperan agar apa menjadi motivasi bagi yang lain. Jadi jangan sampai. Kemudian pelatihan bela negara, mitigasi bencana, gerakan pembelaan masjid, dan bisa menjadi gerakan lembaga kemanusiaan. Sampai kini BKPRMI alun melakukan munas lah. Ketujuh lembaga ini masih tercantum resmi di dalam ADART BKPRMI. Dan dalam Rapimnas kemarin, insya Allah di 2024 nanti BKPRMI akan munas, itu akan menambah 1 atau 2 lembaga baru. Untuk apa? Terus mengembangkan bakat minat pemuda remaja masjid yang bergabung di dalam. Jadi adik-adik ambo kini yang hadir di Siko mungkin masih bingung. Jadi besok ke manga wak Ustaz. Biasanya remaja masjid kok cuma buat acara tuh apa namanya? MTQ. Ya kan? Apa oleh biasanya? Saya MTQ itu. Alay. Apa? Jumatan sebagainya. Kegiatan-kegiatan anu saja ya. Kumpul besok aku bisa kita kembangkan. Jadi kau yang dapat aku sampaikan Bapak Ibu malam ini kok, kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan. Sebab dengan Bapak Ibu lah mengetahui kok, insya Allah Bapak Ibu jangan cameh. Ada tempat-tempat yang beko akan bisa menjadi penyaluran. Tidak bisa untuk kita, minimal untuk anak jo, kemenakan dan cucu untuk adik-adik. Mungkin ada yang berpikir, bara batasan umurnya Pak. Dek karena status kita ormas, ya. Ormas tuh dari batasi umur. Beda dengan OKP. Ormas batasi umur dah. Ya kalau kata WHO, pemuda itu sampai umur 70 lah. Siko paling baru bara baru. Kalau bantu Pak Ed, kalau cari-cari ambo kok baru sekitar 3 ampe lah baru. Bacanya dari kanan. Insya Allah. Tapi kalau Kota Padang luar biasa, punya ketua yang muda mana baru. Ya, memang yang mencari yang muda itu agak susah untuk siap jadi ketua di BKPRMI, sebab agak baik persaingan. Apa pekerjaannya, tapi tidak ada masalah. Sebab disitulah pengalaman itu akan dibentuk. Maka yang sudah bergabung, lanjutkan perjuangan. Yang masih akan bergabung, silahkan kita belajar sama-sama. Di latihan manajemen dakwah kita akan gali lebih dalam bagaimana BKPRMI bergerak. Dan jangan pernah cemas Bapak Ibu tentang hal-hal yang sifatnya itu dari ma biayanya. Cara menjalankannya. Allah Maha Kaya asal kita mau berusaha, berupaya. Allah punya cara Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cari lihat masjid yang dibangun. Rata-rata dibangun masjid kalau bukan dari piti orang kayo, rata-rata itu kan dari piti masyarakat biasanya. Nah, selesai enggak masjid itu Bapak Ibu? Selesai. Coba lah cari lihat Bapak Ibu. Selesai. Sebab apa? Allah yang bagi jalan. Ya kan? Tapi kalau ada orang kayo rayo kadang ini banyak tuh orang kayo bangun masjid cie. Aduh. Tapi bagi yang bukan masjid dari yang dibangun oleh orang yang hartanya berlimpah, itu kan seketek-seketek. Cuma 2.000, 5.000, tapi akhirnya salah. Selesai. Itulah cara Allah menyelesaikan.
Jadi hanya itu dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa menyampaikannya kepada muda-muda. Besok aku kalau Pak Ed membuat pengumuman open recruitment untuk di Kota Tangah, bergabung kita bersama-sama. BKPRMI bukan milik salah satu partai saja, tidak. BKPRMI bukan cuma milik satu golongan saja, tidak. BKPRMI ini milik siapa? Milik umat. Umat itu siapa? Ya awak. Umat Islam. Silakan bergabung di dalam. Mau kita latar belakangnya sarjana, mau kita cuma tamatan sekolah biasa, STM atau SMA, bahkan mungkin tidak selesai sekolahnya dulu karena faktor ekonomi sulit, tetap bisa bergabung. Di BKPRMI tidak mengharuskan semuanya harus sarjana yang boleh bergabung, tidak. Kita ini harus adil, sebagaimana Rasulullah memuliakan sahabatnya Bilal yang tadinya budak di dalam Islam menjadi terhormat. Itulah gunanya organisasi masjid itu. Di masjid ke Bapak Ibu, kalau langsung bayang, Bapak Ibu calia. Barabana kan tinggi pangkeknya, kalau nyu jadi makmum, tak boleh tagak di muka imam. Betul tak? Pernah wak calia kasus tak? Walaupun di presiden beri tagak di muka imam. Tak bisa, tak sah solatnya. Itulah masjid hebatnya. Barana kasantiang utaknya mahapa rumus-rumus fisika sampai jadi ahli teknokratnya, ketika sholat jadi makmum tetap harus di belakang imam yang bukan seorang profesor. Itu beja bibina ngecek. Hebatnya sholatnya. Saya hebat-hebat orang, saya kayu-kayu orang harus tagak di posisi yang ditetapkan. Kalau makmum ya tagak di belakang imam. Itu masjid. Saya hebat-hebat orang tak boleh membuat arah baru dah. Arah cieknya. Karena madok sholat Bapak Ibu? Tak ke Arab doh, kiblat. Ke Arab kan. Arab itu kan apa ini beko Arab itu dua weh ya. Kiblat. Sebab ada anak kini bertanya, sembahyang madok ke mana? Madok barat Pak. Caknya awak di barat timur Arab kan. Kalau orang Madinah tuh madok utara. Kalau orang Eropa tuh madok ke timur. Jadi madok ke kiblat. Insyaallah kita tidak akan tersesat selagi sama-sama masih menghadap apa artinya? Kita tidak meninggalkan sholat. Ada kata-kata dari Ki Haji Nurul Anwar, kakak kelas Ambo di pesantren, yang juga menjadi salah satu penasehat di Pas Pampres. Apa kata beliau? Itu mau pacik kata-kata ini. Ya. Atur sholatmu, Allah atur hidupmu. Jadi lewat sholat yang kita ajakkan anak kita, selainnya sholat, besok akan ada keteraturan dari Allah aja. Lowongan kerja bisa dicari, lowongan bisnis akan terbuka, biro jodoh akan bertemu. Jadi Bapak Ibu kalau aktif di Mas Haji banyak berkahnya. Istri Ambo itu pengurus BKPRMI Tanah Datar tahun 2001. Mas Obo balik sertifikat LMD masih ada. Dulu nyu LMD pada awak. Ya, akan Mas Obo jodoh ya. Wallahu alam. Itu la haula wala quwwata illa billah. Kalau Allah katakan kuat, maka 300 orang waktu itu Nabi membawa sahabatnya bisa memenangkan perang Badar melawan 1000 orang kafir. Itu Allah yang janji. Meskipun malam kau yang hadir jumlahnya sagiko, insya Allah akan bisa mempengaruhi ribuan orang yang ada di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.